Halo pemirsa, setelah dari makam Jumadil Kubro di Terboyo Kulon, Kota Semarang, kami melanjutkan perjalanan ke Pekalongan. Kota Pekalongan selama ini dikenal sebagai kota yang religius. Hal ini diperkuat dengan banyaknya makam-makam para ulama atau wali di Kota Pekalongan. Salah satunya adalah makam seorang ulama besar, yaitu Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas yang berada di Kelurahan Sapuro. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas dilahirkan di kota Hajren, Hadramaut, Yaman pada tahun 1255 Hijriah atau 1836 Masehi. Beliau menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu agama di kota asalnya. Beragam disiplin ilmu agama berhasil beliau raih dengan gemilang. Beliau melanjutkan pendidikannya di kota Mekah dan Madinah. Sekalipun banyak pendapat tempaan ilmu dari banyak guru di kedua kota suci ini, namun guru yang paling utama dan paling besar pengaruhnya bagi pribadi Habib Ahmad adalah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau adalah seorang ulama yang sangat banyak muridnya di Mekah dan di negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Di antara lain adalah Hadratul Fadil Mbah Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim As'ari Jombang, Jawa Timur, yang juga pernah berguru kepadanya. Kedua ulama ini adalah cikal bakal Jam'iyah Nahdlatul Ulama Indonesia. Setelah selesai dan lulus menempuh pendidikan dan latihan, terutama latihan kerohanian secara mendalam, Habib Ahmad mendapatkan tugas dari gurunya untuk berdakwah menyebarkan syariat Islam di kota Mekah. Beliau sangat dicintai dan dihormati oleh segala lapisan masyarakat karena Habib Ahmad berusaha meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Habib Ahmad mengajar dan berdakwah di kota Mekah selama 7 tahun. Setelah itu beliau kembali ke kampung halamannya, Hadramaut. Tak lama mukim di kota kelahirannya, Habib Ahmad merasa terpanggil untuk berdakwah di Asia Tenggara, dan pilihan beliau jatuh ke Indonesia. Karena memang pada waktu itu sedang banyak-banyaknya imigran dari Hadramaut yang datang ke Indonesia, di samping untuk berdagang juga untuk menyiarkan ajaran Islam. Setibanya Habib Ahmad di Indonesia sekitar tahun 1295 Hijriah, beliau memilih tinggal di Pekalongan, Jawa Tengah, karena beliau melihat kondisi keagamaan yang masih sangat minim di sana. Dan saat pertama menginjakkan kakinya di Pekalongan, Habib Ahmad melaksanakan tugas sebagai imam di Masjid Wakaf di Kampung Arab, sekarang di Jalan Surabaya. Dari Masjid Wakaf inilah Habib Ahmad memulai dakwahnya dari pengajian kitab-kitab fikih, pembacaan maulid dibai. Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas juga dikenal sebagai ulama hafid atau penghafal Al-Quran. Beliau adalah seorang ulama yang selalu tampil dengan rendah hati, senang bergaul dan gemar bersilaturahmi dengan siapapun. Habib Ahmad paling tidak senang, bahkan marah kalau ada orang yang mengkultuskan dirinya. Kendati demikian, Habib Ahmad tidak dapat mentolerir terhadap hukum-hukum dari Allah dan Rasulnya yang diremehkan oleh orang-orang lain. Beliau sangat teguh dan keras memegang syariat Islam, seperti masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Pada zamannya, Habib Ahmad ibarat Khalifah Umar bin Khattab yang sangat tegas dan keras menentang setiap kemungkaran. Tidak peduli yang berbuat mungkar adalah pejabat ataupun orang awam. Menjelang akhir hayatnya, Habib Ahmad bin Abdullah bin Al-Atas mengalami patah tulang pada pangkal pahanya akibat jatuh sehingga beliau tidak sanggup berjalan.
Sejak saat itu beliau mengalihkan semua kegiatan keagamaannya di kediamannya, termasuk sholat berjamaah dan pengajian. Penderitaan ini berlangsung sampai beliau dipanggil pulang ke rahmatullah. Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Atas meninggal pada malam Ahad 24 Rajab 1347 Hijriah atau 1928 Masehi. Habib Ahmad meninggal dunia dalam usia 92 tahun. Walaupun beliau meninggal dunia pada tanggal 24 Rajab, akan tetapi acara haulnya diperingati setiap tanggal 14 Sya'ban, bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Masyarakat dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri, ikut hadir pada acara haul tersebut. Setiap harinya juga banyak rombongan berziarah dari berbagai kota yang menyempatkan waktunya untuk berdoa di makam Habib Ahmad, sehingga saat itu kawasan Sepuro sudah dikenal sebagai tujuan wisata ziarah, khususnya ziarah Wali Songo. Tradisi haul adalah tadi berupa upacara keagamaan untuk memperingati atau mengenang jasa-jasa tokoh agama atau kiai atau habib yang dilakukan oleh penerus dan para pengikut tokoh tersebut. Ya